Wow, 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 wow. Hati-hati. Waduh, Pak. Hah? Nggak apa-apa, kaget aja tadi. Turun banget. Landai banget juga. Ya lu doanya di atas motor aja nggak apa-apa. Tapi pasti Amin. Oke siap, oke siap. Taruh di. Kagak muat, udah muat. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi kurang fit atau sedang sakit, saya doakan lekas sembuh ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi sama saya Alan. Kali ini suasananya sedikit berbeda. Karena saya nggak sendirian, saya bakal bareng sama teman-teman dari komunitas Bukan Kaleng-Kaleng atau disingkat BKK. Tujuan kita kali ini adalah Pantai Pangandaran. Ini bakal jadi pengalaman pertama saya motoran ke sana. Jadi saya cukup seneng sekaligus penasaran kayak apa sih jalur yang bakal kita lewati nanti. Hari ini di tanggal 1 Mei 2026 di jam 6.18 pagi kita sudah mulai berangkat dari titik kumpul di Mekarsari. Rute yang akan kita lewati itu rencananya lewat jalur Jonggol, masuk ke PLTA Saguling, lalu naik ke arah Ciwidey, Cidaun, Garut, Tasik, hingga sampai Pangandaran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go teman-teman. Sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Jonggol teman-teman. Untuk jalannya sendiri di awal-awal cukup mulus ya, gitu. Tapi di beberapa titik masih banyak jalan yang bumpy, yang berlubang, gitu. Jadi harus hati-hati teman-teman kalau lewat sini. Terutama nanti kalau pas musim hujan, jalanannya bakal banyak tanah sih di sini. Gitu teman-teman. Oh iya, total motor yang ikut touring kali ini ada 9 motor teman-teman. Ada Honda Vario 160, ada 2 Yamaha X-Max, 1 Royal Enfield, 1 Vespa, 1 Yamaha MT25, 1 Honda PCX 150, 1 TVS Ronin, dan saya sendiri pakai Yamaha NMAX Turbo teman-teman. Jadi nggak ada motor yang seragam ya. Yang seragam hanya 2 unit Yamaha X-Max. Jadi rata-rata motornya beda semua teman-teman gitu. Alhamdulillah di jam 7:30 pagi kita sudah melewati Jalan Raya Jonggol teman-teman, menuju arah Raja Mandala. Cuma kita di sini mau sarapan pagi dulu teman-teman, nyari bubur kali enak ya. Kayaknya di dekat sini, di pinggir jalan sini ada tukang bubur Cianjur teman-teman. Ini kita coba cari dan melipir dulu nih. Oh ya, ada nih di sini nih. Di depan sebelah kiri.
Alhamdulillah sampai juga teman-teman. Oke, sekarang di jam 8.40 pagi teman-teman. Kita sudah memasuki kawasan PLTA Saguling. Untuk kondisi jalannya di sini lebih banyak bumpinya karena jalan aspalnya yang nggak rata dan berlubang juga gitu. Di beberapa titik ada masih banyak tanah juga teman-teman. Gitu, jadi mesti hati-hati dan waspada. Jalan ini nanti di ujungnya tembus ke arah Ciwidey teman-teman gitu. Ini jalur pertama juga bagi saya yang baru motoran ke kawasan PLTA Saguling. Oke, nanti kalau ada yang menarik di depan saya info kembali teman-teman ya. Mana sih? Pada kemana ya? Nggak tahu deh. Kalau dari depan sih iya, kalau depan sih lurus. Hah? Iya sama, kalau dari depan lurus. Ketemu dulu deh. Ya udah. Di sini saya dapat kabar kalau teman saya yang bawa Vespa terjatuh sampai 2 kali. Alhamdulillah kondisinya tidak terlalu parah teman-teman, jadi masih sehat walafiat. Hanya mungkin Vespanya di beberapa bagian mengalami kerusakan. Jadi sepertinya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Di sini saya sama teman saya yang bawa Royal Enfield, namanya Pak Asyari, menunggu teman-teman yang lain di belakang. Jadi ini di depan teman saya, Kang Yudi namanya, yang bawa Vespa. Confirm tidak bisa melanjutkan perjalanan teman-teman. Jadi dia akan pulang ke Sukabumi, ke tempat orang tuanya dulu gitu. Mudah-mudahan Kang Yudi cepat segera pulih dan bisa motoran lagi ya. Setelah dirasa kondisi Kang Yudinya fisiknya oke dalam melanjutkan perjalanan, kita akhirnya lanjut lagi teman-teman menuju arah Ciwidey. Dan kalau dilihat dari map sih lumayan panjang ya untuk rute ke arah Ciwidey-nya ini. Dan kondisi jalannya di sini sudah lumayan berbatu teman-teman. Gitu. Ini coba saya jalan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Dengar. Masuk suaranya ada. Jangan diputus itu ya, kok terkait. Ya udah, David. Ya. Ya, terkomen ya. Ah, pelan-pelan aja.
Ini yang melewati saya namanya Pak Sam ya teman-teman, yang bawa PCX 150 warna putih. Ini yang bawa X-Max 250 itu Mas Madia dan anaknya Rasya. Ini yang bawa X-Max 250 juga namanya Mas Matin. Khusus. Agak licin ya? Iya. Nah, kalau ini yang bawa Yamaha MT25 namanya Mas Mulyadi atau kita manggilnya Mas Pacul. Oh iya benar. Iya kita menerapkan sini Cul ya. Di waduk Cul. Ini di sebelah kanan saya ini Waduk Saguling ya teman-teman. Jam setengah 11 siang kita sudah memasuki pasar Sindang Kerta teman-teman. Ada terminalnya juga di sini ya, terminal Sindang Kerta. Jadi rencananya nanti jam 11 lewat kita mau istirahat untuk break sholat Jumat teman-teman. Nanti di jalan cari masjid yang agak besar dan posisinya searah sama perjalanan kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Sejauh perjalanan ini kondisi jalan alhamdulillah lumayan mulus teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak jalan yang berbatu, dan meskipun lebar jalannya agak sempit tapi bisa agak speeding teman-teman. Ini kita sudah melewati hutan pinus sepertinya teman-teman.
lumayan sejuk di sini untuk suhunya. Di depan ada mobil ya, jadi karena jalannya agak sempit, jadi kita nggak nyalip. Jadi kita tunggu sampai jalannya besar, ketemu jalan besar maksud saya. Pasal ngantuk ya. Masya Allah, ini di sebelah kanan pemandangannya indah banget ya teman-teman ya. Hamparan kebun tehnya kelihatan banget di sisi sebelah kanan teman-teman. Oke, sekarang di jam setengah 1 siang teman-teman. Jadi tadi kita baru aja melaksanakan sholat Jumat di masjid di dekat sini. Habis ini nggak jauh lagi, ini udah tembusannya ke arah Ciwidey teman-teman ya. Gitu. Oke, bismillah, kita lanjut lagi ya. Masuk. Kanan ya Mas ya? Tiba-tiba cuaca sangat mendung teman-teman. Kayaknya bentar lagi mau hujan nih. Sudah mulai agak rintik-rintik. Ya, hujan deras teman-teman, ternyata beneran hujan nih. Saya lagi coba cari tempat untuk berteduh, untuk ganti jas hujan dulu teman-teman. Oke, di mana ya? Makin deras teman-teman, hujannya makin deras. Oh ini apa namanya? Nah, itu di ujung kayaknya ada warung. Saya coba berhenti di situ deh. Alhamdulillah sempat neduh juga nih teman-teman. Oh ya, ini yang bawa Vario 160 warna putih, namanya Bang Johan ya teman-teman. Pas banget ya. Jas hujannya di mana? Hah? Jas hujan. Aduh, di sini, di sini. Sebelumnya di awal perjalanan Bang Johan nitip jas hujan ke saya di box motor. Cuma tadi di jalan PLTA Saguling sempet kebuka teman-teman box motor saya, jadi saya ikat pakai kabel tis. Habis ini saya mau buka kabel tis di box motor saya untuk ambil jas hujannya Bang Johan. Oke, sekarang di jam 3 sore teman-teman. Jadi tadi setelah pas hujan deras tadi di memasuki Ciwidey, kita berhenti sejenak di Mahoni Resto untuk makan siang. Dan sekarang kita sudah siap untuk riding lagi nih teman-teman. Tapi cuacanya sih masih mendung ya. Nggak tahu nanti di depan bakal hujan atau enggak. Bismillah, kita lanjut riding lagi.
Nah, ini yang di belakang saya namanya Pak Sofan ya teman-teman, yang bawa TVS Ronin. Karena di sini motor saya bawanya pelan teman-teman, jadi biasanya yang jagain saya itu antara Pak Sofan, Mas Pacul atau Pak Syam sih teman-teman, yang ada di belakang saya gitu. Jadi saya nggak bisa terlalu ngebut kalau bawa motor teman-teman. Dan bener aja teman-teman, ternyata mulai deras lagi teman-teman hujannya. Gimana ya? Kita pakai jas hujan nggak ya? Ini sambil nyari tempat neduh sih, sambil nunggu juga dari teman-teman di intercom ini baiknya gimana. Rintik-rintiknya agak deras sih teman-teman gitu, cuma nggak sampai basah banget gitu. Untuk jaket motor yang saya pakai ini dari merek Kontin, lumayan untuk hujan yang agak sedang, nggak sampai basah sih teman-teman dalam jaket saya, jadi masih agak aman gitu. Cuma kalau hujan udah deras banget ya tetap aja kebasahan ya, namanya jaket bukan full 100% waterproof teman-teman gitu. Oke, kita sambil lanjut lagi ya. Sepertinya mulai turun kabut teman-teman, dan juga untuk hujannya makin deras ini. Jalan sudah mulai nggak kelihatan, jarak pandang juga sudah mulai pendek teman-teman. Di sini kita wajib hati-hati ya untuk berkendara. Kabutnya makin lama makin lebat teman-teman. Bisa dilihat ini jarak pandang juga makin terbatas. Jadi usahakan kalau kondisi seperti ini jalannya pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu ngebut, dan pastiin kondisi sekitar juga teman-teman. Nyalakan lampu hazard bila perlu. Di sini saya punya lampu tembak, cuma karena masih terang jadi belum begitu terlalu kelihatan.
juga. Iya. Kayak di mana ya ini ya? Mana? Ada saus. Oh iya. Ngopi dulu apa kopi? Gimana dong? Di sini saya nggak berani untuk ambil berhenti di sini teman-teman, karena kondisinya jalanan di turunan, takut motor tergelincir pas di standar samping. Jadi saya coba cari tempat pemberhentian yang lain atau cari warung di dekat sini teman-teman. Nah, itu ada di depan kayaknya. Ya, saya coba berhenti di sini dulu teman-teman untuk pakai jas hujan. Nah, di sini cukup landai untuk bisa ditapaki motor. Oke, saya pakai jas hujan dulu teman-teman ya. Ngeri banget itu. Ih, serem. Jalan serem banget lagi pasti. Hah? Iya. Udah basah. Oke, sekarang di jam 5:30 sore teman-teman, saya sudah memasuki daerah Cidaun.
di Cianjur teman-teman tepatnya. Ini estimasi perjalanan masih kurang lebih 4-5 jam lagi sih sampai Pangandaran teman-teman. Gitu. Tadi kita sempat berhenti untuk sholat asar, terus sekalian ganti jas hujan teman-teman, gitu, ke pakaian yang normal. Oke, ini bisa dilihat view-nya di Cidaun ini cukup indah ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kayaknya sih nanti sampai Pangandaran estimasi bisa jam 10 malam ya. Bismillah, ayo kita gas lagi. Oke, barusan tadi di depan ada pom bensin teman-teman, tapi kita kelewatan. Ini mau coba putar balik karena bensin teman-teman juga udah mulai habis gitu, dan punya saya juga tinggal 2 bar aja untuk bensinnya. Jadi mau saya fullin teman-teman di pom bensin ini di sini nih. Nah, ini dia pom bensinnya. Mas, bisa pakai QRIS gak mas? Yuris? Iya. Bisa. Bisa, full deh, pertama. Pertama? Iya. Gas bentar. Terus.
Oke teman-teman, jadi kayaknya ini kamera saya baterainya sudah lowbat, dan lagian juga ini kondisinya malam hari, nggak begitu banyak view yang bisa dilihat teman-teman. Ini kayaknya untuk hari pertama sampai sini dulu. Nanti saya lanjut lagi di hari kedua ya. Gitu, nanti saya update kalau saya sudah sampai di Pangandaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Alan. Sekarang hari kedua ya teman-teman. Ini kita baru keluar dari homestay di Pangandaran. Rencananya sih mau ke Grand Canyon, kemudian lanjut ke Pantai Batu Karas teman-teman. Karena di Pangandaran ini tadi kita coba ke sana itu ramai banget gitu. Kalau kata teman saya sih kayak cendol, ramai banget. Jadi kita cari tempat yang nggak terlalu ramai sih teman-teman gitu. Ini kita lagi muter-muter. Tujuan pertama sih ke arah Grand Canyon teman-teman. Habis itu lihat situasi, kalau misalkan nanti selesai dari Grand Canyon, terus kita pindah ke Pantai Batu Karas. Oke, ikutin perjalanannya teman-teman ya.
Oke, di sini saya isi bensin dulu teman-teman. Kebetulan di sini ada Pertamax ya. Saya mau coba isi full kayaknya nih. Mudah-mudahan bisa pakai QRIS. Numpang tethering, bentar. Numpang tethering. Oh, Kuota saya habis. Mau pakai QRIS. Tethering bentar ya. Oke teman-teman, tadi saya udah isi bensin full sekitar 60.000. Ini kita lanjut jalan lagi ke arah Grand Canyon teman-teman. Kayaknya nggak jauh lagi sih. Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Oke teman-teman, hampir jam 11 siang saya udah sampai di Grand Canyon, tapi kayaknya ini penuh banget. Tadi niatnya kita mau coba rafting di sini, tapi ternyata antriannya cukup panjang. Gitu, jadi kayaknya kita nggak lanjut ke sini teman-teman. Mungkin karena ini long weekend ya, jadinya antri banget. Kayaknya kita habis ini langsung ke pantai Batu Karas deh. Oke, kita udah ninggalin Grand Canyon teman-teman. Ini lagi mau ke arah Batu Karas. Estimasi perjalanan kurang lebih 30 menit. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sampai juga di Batu Karas teman-teman di jam setengah 12 siang. Suasana pantainya cukup sepi sih teman-teman. Belum ada aktivitas pengunjung, banyak pengunjung di sini. Dan untuk pantainya lumayan tenang sih, maksudnya nggak ada ombak yang pasang dan juga kondisinya cukup bersih teman-teman. Oke, jadi total perjalanan dari Tangerang ke Pantai Batu Karas ini kurang lebih sekitar 500 km teman-teman gitu. Kalau di total jarak ini lebih jauh dibandingkan waktu saya ke Dieng teman-teman. Oke, sekian vlog dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton vlognya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.